Pemprov DKI tengah membangun tanggul mitigasi di kawasan Muara Angke, Jakarta. Dengan tinggi 2,5 meter, tanggul diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi masalah banjir rob yang selama ini menyusahkan warga Jakarta yang tinggal di kawasan pesisir. Sementara di sisi lain, pengamat tata kota menilai langkah Pemprov DKI membangun tanggul mitigasi sudah tepat, namun belum cukup. Banjirop kerap terjadi di wilayah pesisir utara Jakarta, terutama di wilayah Muara Angke tempat saya berada saat ini. Hampir setiap hari warga Muara Angke sudah langganan dengan banjirop yang kerap terjadi di tempat ini. Bahkan wilayah ini hampir tidak pernah kering dari air laut. Meskipun memang ini sudah menjadi langganan atau makanan sehari-hari warga Muara Angke, tetap saja banjirop mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Emi misalnya, ia lahir dan tumbuh di kawasan Muara Angke, tepatnya di Jalan Dermaga 1 Muara Angke, Jakarta Utara. Sudah 38 tahun ia tinggal di sini. Selama 38 tahun itu pun ia terus merasakan banjirop. Baginya, banjir bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kenyataan yang harus dihadapi. Banjir aja ini mah rob aja, tiap hari rob aja. Terakhir lagi bulan apa itu? Iya benar. Lagi bulan 12 kayaknya ya. Iya bulan 12-an. Itu tingginya segimana? Segini nih, sebatas ini. Kurang lebih 1 meter lebih ya. Air yang masuk tak hanya membuat lantai basah, tetapi juga merusak perabot rumah tangga. Emi mengaku sudah 5 kali membeli kulkas karena rusak oleh banjir. Ketika banjir bertahan lama, ia pun tak bisa berbuat apa-apa. Iya, udah jadi mundar-mandir aja jagain anak. Masak nggak bisa, apa nggak bisa. Ya kalau ada bantuan paling dapat dari ini snack-snack, nasi, itu aja. Alhamdulillahnya itu aja. Cuman nggak bisa kerjanya, aturan kerja jadi nggak kerja, kendaraannya adanya di atas. Merespon kondisi ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun tanggul mitigasi sepanjang 1,4 km di kawasan pesisir Muara Angke. Untuk mengatasi permasalahan banjirop yang kerap terjadi di pesisir Jakarta Utara, pemerintah DKI tengah melakukan atau membangun tanggul mitigasi yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di belakang saya. Saat ini sedang dibor di bagian bawah tanah karena untuk membangun tanggul setinggi 2,5 meter elevasi ya, bukan dari atas permukaan tanah tetapi dari dalam, dan nanti tingginya kira-kira akan seperti ini. Ini adalah menjadi batas tinggi dari tanggul yang nantinya yang saat ini sedang dibangun dan rencananya nanti akan selesai pada akhir 2025 ini. Salah satu pelaksana lapangan proyek tanggul mitigasi mengakui kendala yang dihadapi saat pembangunan adalah sosialisasi kepada masyarakat. Apalagi ada beberapa warga yang rumahnya ikut terdampak. Mungkin karena kita berdampingan dengan masyarakat sosialnya gitu Mbak. Karena di sini kita bekerja terus berdampak ke sosial masyarakatnya. Jadi kita harus bersikap humanis seperti itu. Meski begitu, warga yang terkena langsung dampak pembangunan tanggul mitigasi ini tidak keberatan karena mereka hanya ingin segera terbebas dari banjirop yang terus menghantui hidup mereka. Alhamdulillah sih, sebenarnya karena kita walaupun saya tinggalnya di laut, sebenarnya dampaknya ke saya ya banjirnya ya. Tapi kan saya masih punya keluarga, anak, saudara yang lain dari laut ya. Kasihan juga kalau dia udah banjirop kan. Tapi kita bersyukur juga ada tanggul gitu supaya jangan banjir ke darat. Biar bagus, biar nggak banjir lagi, biar masyarakatnya seneng. Tanggul mitigasi ini dibangun di atas tanah yang setiap tahunnya terus mengalami penurunan hingga 7 cm per tahun, ditambah lagi ancaman kenaikan muka air laut. Karena itu, tanggul ini sejatinya hanya menjadi solusi sementara untuk menahan banjirop sambil menunggu proyek Giant Seawall rampung. Posisi sekarang itu penurunan tanah di Muara Angke masih di level kisaran 7 cm per tahun. 2024 kita udah mengambil data itu masih di 7,7 cm per tahun. Kalau ini terus melaju, terus naik, ya artinya nggak akan dalam waktu lama itu akan melimpas.
Jadi pada level 2,7 sekarang itu, kalau itu penurunan tanahnya bisa dijaga atau mungkin berkurang ya. Tahun depan mungkin nggak 7,7, cuma 7 cm. Nah itu akan terus lifetime akan lebih lama. Ada pendekatan misalnya selain dengan tanggul laut buat hutan pesisir, bisa nggak dibuat tanggul dengan hutan bakau. Nah hutan bakau itu juga mampu memprotek untuk mengurangi abrasi, bukan sekedar membuat tanggulnya saja, tapi bagaimana menyusun rencana tata ruang yang bisa melindungi tanggul dan bisa melindungi masyarakat, ditambah dengan persoalan-persoalan penghijauan dan mengajarkan masyarakat apa yang boleh, apa yang tidak dilakukan di kawasan tersebut. Wajib dibuat panduan. Direncanakan rampung pada November 2025 dengan total anggaran mencapai 52 miliar rupiah, tanggul ini bisa menjadi solusi teknis sementara. Tapi untuk benar-benar merdeka dari rob, Jakarta butuh upaya menyeluruh yang menyentuh akar persoalan dari kebijakan tata kota, pengelolaan lingkungan, hingga kesadaran bersama. Tim Liputan CNN Indonesia.